Berita Bekasi, Pos Keadilan, warga SMK Negeri 15 Kota Bekasi sesalkan perilaku oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Bekasi yang meninggalkan kesan arogan di sekolah para anak bangsa dididik. Keterangan konferensi PERS, Rabu, tanggal 15 Juni tahun 2022, siang, Kepala SMKN 15 Kota Bekasi, Dra. Supriyatin bersama Ketua Komite Sekolah, Amiluddin menjelaskan bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Juni tahun 2022, SMK Negeri 15 Kota Bekasi kedatangan tamu berseragam partai berjumlah kurang lebih 10 orang yang dikomando anggota Dewan yang akrab dipanggil Pak Tumai. Kedatangannya mengeluhkan PPDB SMK Negeri 15 Kota Bekasi, kami dituding mempersulit pendaftaran anak disabilitas. Padahal kedatangan mereka diterima dengan baik oleh Satpam sekolah dan diarahkan ke ruang tamu untuk menunggu humas, tetapi menolak untuk masuk, malah memilih duduk di teras sekolah. Beberapa saat kemudian humas kita datang, menemui tamu. Pak Tumai bernada keras mempertanyakan tentang PPDB di SMK Negeri 15 Kota Bekasi khususnya anak disabilitas, membuat situasi tidak nyaman, cenderung provokatif, dan membuat perhatian warga sekolah, kata Supriyatin. Bahkan salah satu staf tu didorong oleh salah satu tamu, timpal Amiluddin. Informasi yang didapat, padahal staf tu itu bermaksud mengantar dompet humas sekolah karena Tumai ingin melihat KTP sang humas. Kembali ke Supriyatin, pada dasarnya SMK Negeri 15 Kota Bekasi tidak pernah mempersulit siapapun, termasuk anak disabilitas untuk sekolah di SMK Negeri 15 Kota Bekasi. Bebernya sembari memperkenalkan mantan siswa ABK, anak berkebutuhan khusus SMKN 15 Kota Bekasi, Fahrian yang duduk di sampingnya. Supriyatin menjelaskan bahwa Fahrian tamat tahun 2020 lalu. Dia, Fahrian, diterima karena memenuhi syarat sesuai Juknis, Juklak PPDB pada saat itu. Humas kami sudah jelaskan ke Pak Tumai, untuk penerimaan ABK SMK Negeri 15 Kota Bekasi tahun ini memang tidak memiliki tenaga khusus dan atau fasilitas khusus untuk anak disabilitas, serta SMK kita juga memiliki pembelajaran yang berbeda dengan SMA, di mana harus banyak praktek seperti PKL, ditambah SMK Negeri 15 Kota Bekasi juga dihunjuk sebagai pelaksana program SMK Pusat Keunggulan, Beber Wanita kelahiran Sumatera ini. Lanjut ia, di mana pembelajaran berbasis produk, PJBL, menjadi model pembelajaran utama. Fakta di lapangan, kondisi anak kita yang dimaksud, mohon maaf nih, memang secara kognitif dan kemampuan sudah diadakan tes dan ternyata hasilnya tidak memenuhi syarat, maka belum diverifikasi oleh panitia, artinya anak tersebut sudah terdaftar di situs PPDB tetapi ditolak saat verifikasi. Selain itu menurut Juknis PPDB Jabar bahwa jalur anak berkebutuhan khusus wajib melampirkan surat keterangan medis, pakar, psikolog yang disertai saran program keahlian yang sesuai hasil diagnose kebutuhan khusus, terang Supriyatin. 2 hari sebelumnya, pada Senin itu Supriyatin datang menemui Tumai dan rombongannya. Kepala sekolah dan jajarannya ajak bicara baik-baik di ruang kepala sekolah buat menemukan solusi terbaik. Akan tetapi dengan Tumai menolak permintaan tersebut. Kami warga sekolah sangat menyesalkan perilaku anggota dewan seperti itu, cenderung melakukan intimidasi dan mengancam kepala sekolah. Selain itu terdengar kata-kata yang menuduh dan memfitnah pihak sekolah adalah HTI. Kejadian tersebut sangat tidak elok terjadi di tempat pendidikan yang mengedepankan sopan santun dan etika yang baik, beber Amiluddin. Saat yang bersamaan ketika itu menjadi tontonan dan pertanyaan para siswa yang sedang melakukan kelas meeting. Mereka, Tumai dan rombongannya, memfitnah kami anggota HTI dan menolak disabilitas, sambung Supriyatin. Serta ada beberapa oknum yang mengatakan jika anaknya pintar tentunya tidak akan mendaftar di SMK 15 Negeri Kota Bekasi. Hal ini telah menciderai perasaan kami serta membuat kami merasa difitnah dan merasa hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, ungkap kepala sekolah yang sudah banyak menerima penghargaan itu. Karena hal ini sudah melanggar batas norma-norma sekolah, lanjut Supriyatin dan Amiluddin, di mana sekolah seharusnya adalah tempat untuk belajar dan jauh dari intimidasi.
Dalam keterangan PERS-nya, adapun hal yang membuat pihak sekolah tidak menerima siswa anak disabilitas yang dimaksud pada berita yang beredar adalah 1. Nilai ujian yang tidak memenuhi syarat. 2. Nilai kognitifnya yang tidak memadai. 3. Sekolah sudah masuk ke dalam pusat keunggulan dan pihak sekolah merasa tidak bisa dipaksakan agar siswa tersebut ke depan untuk dapat mengikuti pelajaran yang ada karena sudah PJBL sehingga khawatir siswa tersebut tidak mampu untuk naik kelas. 4. Setelah tidak mempunyai tenaga ahli untuk kebutuhan khusus. 5. Kami tidak mempunyai fasilitas untuk kebutuhan khusus. Simare melaporkan wartawan Pos Keadilan. Menolak pendaftaran PPDB dari ABK atau disabilitas karena memang di sistem juga masih ada nama siswa atau nama calon siswa tersebut. Cuma memang pada saat verifikasi ke orang tuanya kita harus melengkapi berkas. Kita bicarakan waktu itu bahwa kita katakan kepada orang tuanya lengkapi berkas, yaitu surat keterangan atau diagnosa dokter psikologi untuk anak yang berkebutuhan khusus, untuk nanti di mana gitu kompetensi yang cocok untuk anak tersebut. Jadi kita pada prinsipnya nggak pernah menolak. Kita bahkan SMK ini 2 tahun berturut-turut menerima ABK dan alhamdulillah kita bisa dengan baik istilahnya mengurus mereka sampai selesai, sampai mereka tamat. Dan intinya bahwa kami pihak sekolah itu peduli sekali dengan anak ABK. Cuma memang kami orang tua atau calon siswa harus menyelesaikan administrasinya dulu, berkasnya dulu. Nanti setelah menyelesaikan administrasinya, berkas itu kita kan dapat nanti panduan dari dokternya bahwa anak ini lebih cocoknya di jurusan ini atau lebih cocoknya di mana gitu ya kan. Nanti biar kita juga ke depannya bisa menangani anak ini, bagaimana cara menangani atau bagaimana cara kita menghandle anak tersebut kalau memang nanti di sekolah kita gitu loh. Karena kan kita memang tidak mempunyai tenaga khusus untuk atau sumber daya manusia khusus untuk tenaga pendidik disabilitas atau anak ABK, dan kita juga tidak punya sarana prasarana pendukungnya untuk disabilitas atau anak kebutuhan khusus seperti Rehan tadi gitu. Jadi saya rasa itu hanya salah pengertian dari orang tua murid. Pada saat kami memberikan informasi sudah jelas bahwa orang tua murid harus menyelesaikan atau harus memberikan kami berkas yang masih kurang tadi. Jadi lagi pendaftaran itu masih ada berkas yang kurang hingga membuat sekolah ini belum bisa menerima apa seperti apa gitu? Iya, berkasnya tadi belum dilengkapi. Jadi orang tuanya membawa waktu itu surat ronsen, padahal kan yang diminta bukan surat ronsen kan. Jadi kita bicara kepada orang tuanya pada saat itu, kita panggil lagi orang tuanya, kita jelaskan bahwa silakan ibu menyelesaikan administrasinya dulu atau melengkapi berkas yang masih kurang tadi. Nanti dari hasil dokter tadi, biar pihak sekolah tahu loh bagaimana cara menghandle siswa ABK ini untuk selanjutnya. Dan agar anak yang tadi bersekolah tadi itu merasa nyaman gitu ya kan. Kami kan nggak mau kami menerima siswa tapi kami nggak bisa membuat mereka tuh nyaman seperti ABK sebelumnya. Itu kan ada 2 ABK di kita ya, tapi mereka itu alhamdulillah loh mereka bisa bahagia dan nyaman